Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak saudara untuk terus beribadah bersama dengan NDC Kids. Dan saudara, pada hari ini saya ingin juga kita mendoakan bersama-sama setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Juli ini. Mungkin di antara anak-anak ini ada yang anak-anak kita, ada anak-anak saudara di dalam daftar anak-anak yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Oleh karena itu saya mendorong saudara, apabila anak Anda berulang tahun di bulan Juli ini, mari kita berdoa, saudara tumpangkan tangan pada anak saudara. Dan inilah nama anak-anak yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Baik saudara, mari sekarang sama-sama kita tundukkan kepala dan adik-adik semua. Yuk kita sama-sama tunduk kepala dengan kakak. Kita mau berdoa buat teman-teman kalian juga dan para orang tua. Mari kita doakan anak-anak kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan di akhir, di penghujung dari bulan Juli ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Engkau menambahkan 1 tahun lagi dalam usia mereka, dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, berkat-berkat yang baru juga Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah kiranya urapan yang baru turun atas mereka semua. Kau lipat gandakan hikmat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, memiliki kecerdasan melebihi daripada anak-anak lainnya. Karena kasih dan kuasa Tuhan ada di atas mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga buat setiap keluarga yang ada, yang turut beribadah mendampingi anak-anak mereka dalam ibadah NDC Kids at Home hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati semua. Dimanapun mereka berada, berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik semua dan para orang tua di rumah, mari kita beribadah bersama di dalam NDC Kids at Home. Hey adik-adik, welcome back to NDC Kids at Home. Ya, udah siap belum nih ibadah hari ini? Pastinya udah siap nih. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Kelly mau ajak kita semua untuk berdoa dulu. Oke, siap? Yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Saat ini kami mau beribadah bersama teman-teman kami secara online. Biar Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan semuanya. Yang semangat ya adik-adik di rumah. Haleluya,
Ya, seperti biasa, supaya kita lebih semangat lagi, kita mau yel dulu ikutin Kak Kelia. And this is kids, praise the Lord. One more time. And this is kids, praise the Lord. Yeay. Wah, kelihatannya semuanya semakin semangat. Iya dong, soalnya kita akan masih juga nih adik-adik mau nyanyi buat Tuhan. Ada yang udah capek belum nih? Kayaknya kelihatannya belum sih. Masa nyanyi buat Tuhan aja capek? Gak ada yang capek kan? Ya kan? Ya gak ada yang capek. Yuk kita siapin hati kita. Terus semuanya adik-adik ambil sikap yang benar. Kita mau naikin satu pujian. Kita mau bilang kita mau sama seperti Yesus. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Adik-adik, aku, Kak Kelly mau ngajak adik-adik untuk lihat proses taping ibadah online yang suka adik-adik lihat setiap minggu. Tapi adik-adik janji ya, kita harus jaga-jaga jangan berisik. Ikut aku ya, ikut ya. Yuk, 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 yuk. Kita lihat. Pelan-pelan, jangan berisik. Ada Kak Ocha. Kak Ocha. Kata Kak Ocha, hati-hati jaga-jaga ya, jangan berisik.
ada kabel. Hati-hati langkahnya. Kak Weni, Kak Hani, hai. Adik-adik, Kak Weni dan Kak Hani lagi siap-siap mau syuting. Kita lihat ya. Mereka lagi siap-siap. Adik-adik, ternyata ya yang namanya menjaga sesuatu itu ya susah gampang. Gampangnya di mana? Gini loh, gampang sebenarnya kalau kita mau ya, asal kita mau aja kita jagain. Kayak tadi tuh kakak yang tadi jaga laptopnya baru ya, terus dijagain, dibersihin gitu loh. Oh ya kita mau, ini barang kita, barang berharga, baru lagi. Kalau kita mau itu mah gampang, kayak misalnya jaga kesehatan, jaga kebersihan. Gampang banget kan? Kalau kita mau sering-sering cuci tangan, kalau kita mau rajin ngelap-ngelap, kita mau rajin pakai masker dan segala macam, itu mah gampang banget adik-adik. Susahnya di mana? Nah, susahnya itu adalah kita nggak boleh bosen, nggak boleh tuh setengah-setengah. Ya udahlah, bosen coba. Tadi adik-adik lihat kan, kakak yang tadi kita lihat tuh ada banyak kamera, ada banyak lampu-lampu nih, mau syuting kayak begini. Coba kalau kakak yang tadi bosen, waduh, udahlah emang udah di situ, udah nggak usah dielap-elap, nggak usah disetel-setel, nggak usah dimatiin, toh besok juga dinyalain lagi. Ya ampun, kalau misalnya kayak begitu barangnya cepet rusak dong. Atau kalau misalnya kita jaga kesehatan bosen, ya ampun kak, bosen banget ya, sehari tuh cuci tangan bisa berkali-kali. Mau makan cuci tangan, habis pegang ini cuci tangan, udah gitu kalau mau keluar mesti pakai masker, ntar makan lepas, udah gitu pakai masker lagi. Bosen banget adik-adik. Kalau kita bosan seperti itu, kalau kita setengah hati seperti itu, kita nggak akan bisa menjaga kebersihan kesehatan dengan baik. Barang-barang kita juga nggak akan terjaga dengan baik. Nah, sama seperti hati kita adik-adik. Adik-adik ingat kan, waktu Tuhan menciptakan kita, hati kita itu baru, bagus, dan benar-benar wah keren banget deh. Tapi waktu kita berbuat dosa, hati kita itu sudah banyak kotoran, sudah banyak yang coretan-coretan seperti ini. Kita bohong, kita ngomong kasar, kita nyontek. Nah, karena kita nggak menjaga hati kita dengan baik seperti ini, jadi ya hati kita nggak bagus ya, kelihatannya seperti ini. Nah, Tuhan, waktu Tuhan mati di kayu salib, Tuhan itu nggak bilang, oh ya udah hati yang jelek ini, hati yang kotor ini ditambal aja, disambung-sambung, toh bentuknya udah kayak hati lagi. Enggak loh, Tuhan enggak seperti itu. Tuhan itu benar-benar memberikan kita hati yang benar-benar baru. Baru adik-adik, bersih, bagus lagi seperti semula. Nah adik-adik tahu gak sih, waktu Tuhan kasih kita hati yang baru seperti ini, itu tuh gak kasih dengan sembarangan loh. Masa sih kita udah dikasih yang bagus seperti ini gak mau jaga? Nah kalau misalnya kita kadang-kadang gini, iseng mikir, sekali-sekali. Nggak apa-apa, sekali-sekali bohong nggak ketahuan. Terus kayak, kemarin aku diem-diem loh. Padahal mama udah bilang, nggak boleh nonton TV kalau udah lewat jam 10 malam. Tapi aku ngintip di kamar mama. Terus waktu aku ngintip di kamar mama, mama udah tidur. Terus aku pikir, ya udah nggak apa-apa lah, sekali-sekali doang. Terus nggak ketahuan adik-adik, nggak ketahuan. Berarti ya udahlah, nggak usah hati-hati banget, nggak usah jaga-jaga banget ya. Hati kita tuh nggak usah terlalu gimana-gimana banget kita dijagain. Tapi ya waktu aku berbuat dosa kayak gitu ya, ada suara dia yang bilang hati-hati ya. Cuman tapi nggak ketahuan adik-adik, nggak ketahuan sama sekali. Jadi ya udah aman. Terus ya waktu adik-adik tahu gak sih, waktu minggu lalu ya, aku kan lihat tuh di lemari banyak permen. Terus mama udah bilang padahal ini permen boleh dimakan sekali-sekali, nggak boleh terus-terusan. Tapi aku tuh kepengen, mumpung mama lagi pergi kerja, papa juga lagi pergi kerja, terus aku lapar, habis bosen makan nasi terus, jadi aku makanin permen. Udah habis setengah toples, terus aku
aku deg-degan juga loh waktu malam ya. Lihat-lihat mama, gak ketahuan loh, aman. Besok paginya juga, padahal malam itu aku lupa sikat gigi loh adik-adik. Tapi aman, bener-bener loh. Besok paginya aku gak sakit perut, gak sakit gigi lagi. Wah ternyata bener-bener gak ketahuan. Jadi ya adik-adik, ternyata kita gak usah jaga hati kita sampai gimana-gimana banget ya. Bikin dosa sekali-sekali, bikin salah sekali-sekali juga gak kenapa-napa. Tapi di hati aku ada yang bilang hati-hati nanti jatuh. Tapi gak kenapa-napa kok. Buktinya gak ketahuan tuh sama sekali. Tenang adik-adik, nanti aku gak bakal bikin salah terus kok. Nanti ya satu kali ya aku bisa berhenti, bisa. Kalau misalnya aku mau ya aku bisa berhenti. Adik-adik, yang namanya jaga hati itu gak bisa setengah-setengah. Harus benar-benar melakukan perintah Tuhan. Taat perintah Tuhan. Kayak ada satu cerita nih tentang seorang bapak yang kalau perihal menjaga hati, wah dia topnya deh. Mantap betul pokoknya bapak ini. Nah walaupun orang-orang di sekitar dia itu pada melakukan kejahatan, pokoknya kelakuannya gak bener deh di mata Tuhan. Itu dia tidak terpengaruh. Bapak ini tetap berdoa, beribadah, dan tetap jaga hati. Nah, tapi ternyata bapak yang namanya Bapak Nuh ini, dia itu punya anak dan keluarga yang membantu dia. Satu ketika Tuhan suruh bapak ini membangun sebuah kapal perahu yang besar banget. Ya besar banget, tapi dibangunnya di atas bukit. Tapi Bapak Nuh ini tidak protes. Dia selalu melakukan perintah Tuhan. Pokoknya dia melakukan itu dan anak-anaknya juga bantuin dia. Papanya bilang begini, kamu tolong ambilin ini ya. Terus anaknya ikut, ambilin, tolong ini juga ambilin yang itu. Pokoknya semuanya anak-anaknya bantu dia dengan senang hati. Tapi nih ngomong-ngomong, kenapa sih Tuhan suruh Bapak Nuh bikin bahtera atau perahu yang besar banget? Iya, nah adik-adik ternyata Tuhan itu menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang besar itu supaya satu hari itu Tuhan mau mendatangkan hujan yang lebat banget. Sampai-sampai terjadi banjir yang tinggi banget adik-adik. Banjirnya bukan semata kaki, bukan seleher, pokoknya tinggi banget deh. Makanya perahunya dibuat di atas bukit. Buat apa sih? Iya. Adik-adik ingat gak tadi sama orang-orang yang jahat itu? Tuhan udah bilang sama mereka, berbaliklah, ayo nih semuanya suruh beribadah lagi sama Tuhan. Mereka gak dengerin. Bahkan sampai Bapak Nuh bilang kayak gini loh adik-adik, ayo kamu bantu aku aja bikin bahtera. Nanti kita masuk bareng-bareng supaya selamat. Itu orang-orang gak ada yang dengerin adik-adik. Bahkan ya ketika Bapak Nuh buat-buat, mereka mengolok-olok dia. Mereka bilang gini, ngapain kamu bikin-bikin? Ya ampun, kamu kayak gak ada kerjaan. Ya pokoknya seperti itulah ya. Tapi Bapak Nuh ini tidak terpengaruh. Dia tetap bangun dan setia bangun-bangun dan ikut perintah Tuhan. Nah walaupun nih ya semuanya masih mengolok-olok dia, Bapak Nuh pokoknya tetap dengerin apa yang Tuhan suruh sama dia, perintah Tuhan. Nah dan akhirnya adik-adik ya kalau waktu itu terjadilah banjir dan semua orang itu bener aja gak selamat. Gak ada satupun orang itu yang selamat. Yang selamat cuman keluarganya Bapak Nuh. Iya siapa aja? Iya Bapak Nuh, anaknya, menantunya dan istrinya. Tapi ada lagi loh adik-adik yang selamat selain itu. Yang selamat adalah binatang-binatang, hewan-hewan. Iya, hewan-hewan yang ditolongin sama anak-anaknya Bapak Nuh untuk masuk ke perahu yang besar itu. Walaupun susah banget
banget adik-adik. Masukin binatang-binatang itu ke dalam perahunya. Susah banget. Nanti ada yang masuk, keluar lagi. Digiring-giring-giring. Waduh, gede-gede deh pokoknya. Jenis-jenisnya juga beda-beda kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Wah, walaupun demikian susah-susah. Semuanya susah banget. Tapi tetap berusaha sama anak-anak Bapak Nuh dimasukin gitu loh adik-adik. Wah, begitu deh pokoknya adik-adik. Adik-adik, jadi Bapak Nuh itu ya susah loh sebenarnya. Bayangin adik-adik, Bapak Nuh itu harus menjaga hatinya bener-bener supaya jangan kesel, jangan marah, jangan capek. Gimana ya adik-adik ya? Kan tadi adik-adik udah lihat tuh. Orang-orang di sekeliling Bapak Nuh tuh ngeledekin terus gitu loh. Aduh, kan Bapak Nuh bisa mikir, yaelah gimana ya, aku diledekin terus, bukannya dibantuin malah diledekin. Udah gitu ya adik-adik tahu gak sih yang bikin kapalnya itu? Kan tadi kan kakak udah cerita, waktu bikin kapalnya itu ya di atas bukit. Nah, ini tuh bukit. Adik-adik, kalau kapal itu kan mestinya di laut ya, di pinggir laut, di pinggir pantai. Ini Tuhan suruh di atas bukit. Di atas bukit bikin kapal. Seperti ini. Nah, adik-adik, kapalnya ini super gede. Super banget gede adik-adik. Adik-adik jangan mikir, oh gampang bikin kapal. Kalau sekarang bikin kapal itu gampang karena ada mesin. Tapi coba zaman Bapak Nuh dulu ya, bikin kapalnya itu semua dipotong pakai tangan, gergaji, semua kayu-kayu dipasang, dipaku, semua pakai tangan. Semua gotong-gotong ke atas bukit. Bawa ke atas bukit gimana ya, pakai gerobak semua. Bapak Nuh dan anak-anaknya. Tapi Bapak Nuh itu benar-benar menjaga hatinya loh. Bapak tuh nggak bilang begini, aduh Tuhan gimana sih, bosen banget nih. Aduh Tuhan gimana sih, nggak kelar-kelar nih. Tuhan beneran nggak sih ya, beneran nggak sih ini mesti seperti ini. Nah, Bapak Nuh benar-benar menjaga hatinya. Waktu bikin kapal ini karena saking besarnya bisa bertahun-tahun. Dan akhirnya kapal ini selesai juga. Adik-adik harus ingat bahwa menjaga hati itu tidak boleh bosen. Waktu Tuhan memberikan kita hati yang baru, ya Tuhan itu nggak pikir gini, aduh jadi nggak ya mati di kayu salib ya. Tuhan nggak pernah mikir seperti itu loh adik-adik. Nih adik-adik coba baca ya ini ya. Nih, coba baca sama-sama apa ya tulisannya. Kalau bener sayang nggak akan ragu. Ragu tuh artinya apa? Jadi nggak ya? Tuhan itu waktu mau mati di kayu salib Tuhan bener-bener sayang sama kita. Jadi Tuhan Yesus nggak mikir, aduh jadi nggak ya mati di kayu salib, aduh nanti sakit, aduh nanti gimana ya, aduh nggak jadi deh. Tuhan nggak pernah mikir seperti itu. Jadi adik-adik, kalau kita mau menjaga hati kita juga nggak boleh, aduh jadi nggak ya, nggak boleh seperti itu. Kita mesti ingat, oh Tuhan itu sayang loh sama kita. Tuhan itu bener-bener sayang loh sama kita. Kita harus ingat-ingat kebaikan Tuhan. Wah Tuhan itu bener-bener ya waktu kasih kita hati itu bener-bener dengan pengorbanan sampai luka, sampai mati. Jadi kita bener-bener harus jaga. Sama seperti Bapak Nuh. Waktu Bapak Nuh membuat kapal ini, Bapak Nuh gak ragu-ragu. Karena Bapak Nuh pikir, oh ya pasti Tuhan Yesus pasti akan kasih yang paling baik. Adik-adik, waktu Bapak Nuh bikin kapal di atas bukit ini kan laut di bawah. Laut di bawah seperti ini ya adik-adik ya. Waktu banjir besar itu datang, hujannya terus-terusan sampai banjirnya besar datang, sampai seluruh dunia ketutup. Adik-adik tahu, air yang di bawah sini akhirnya naik ke atas. Bukitnya mulai ketutup, naik lagi ke atas. Gimana ya caranya kapal ini dibawa ke laut? Airnya tapi naik terus adik-adik sampai satu kali. Wah, akhirnya ini bukit ketutup. Bukitnya ketutup. Jadinya apa adik-adik? Akhirnya kapal ini bener-bener ada di atas air. Saking besarnya itu banjir. Wah bener-bener. Akhirnya
Bapak Nuh ini melihat, wah bener loh kapalnya ini akhirnya bisa jalan. Nih buktinya udah di atas air, kapalnya ini mulai jalan. Jadi kapalnya ini gak usah dibawa turun ke atas bukit. Airnya yang naik karena saking besarnya banjir itu. Adik-adik, ingat ya, Tuhan itu udah super luar biasa baik. Jadi waktu kita mau menjaga hati kita mesti ingat segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu memilih untuk mati di kayu salib buat memberikan kita hati yang baru. Tuhan itu memilih untuk mengampuni kita walaupun kita tiap hari ini bikin salah. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampunin ya. Besok kita bikin salah lagi, Tuhan ampunin lagi ya. Tuhan memilih untuk tetap mengampuni kita, memaafkan. Tuhan gak pernah bilang, bosen ya tiap hari salah melulu. Kemarin udah minta maaf, sekarang minta maaf lagi. Tuhan gak pernah seperti itu. Jadi adik-adik ingat-ingat ya, waktu kita mau berbuat dosa, waktu kita mau bikin salah, waktu kita mau mengotori hati kita harus mikir, stop. Ingat nih, lampu merah stop. Jangan bikin dosa. Tapi kalau nanti tahu-tahu kita ragu-ragu, bingung lagi, nanti gak ketahuan kok, aman. Seperti tadi tuh kakak yang tadi, aman. Kita kayak lagi lihat lampu kuning ya, ragu-ragu. Aduh, bikin gak ya? Ketahuan gak ya? Jangan seperti itu. Terus kalau kita ragu-ragu, akhirnya kita jadi, gak apa-apa. Kita kayak lihat lampu hijau, aman. Mama gak bakal ketahuan, Tuhan juga gak bakal marah. Toh buktinya kalau besok mau bikin dosa, Tuhan pasti ampunin lagi. Jangan seperti itu adik-adik, kita harus selalu ingat. Setiap kali kita mau bikin salah, kita harus ingat stop. Ingat lampu merah ini, stop. Jangan bikin salah lagi. Ingat ya adik-adik, menjaga hati. Jaga hati kita. Tuhan itu udah kasih yang terbaik. Tuhan itu udah gak pernah ragu-ragu waktu sayang sama kita. Ingat ya adik-adik, jaga hati supaya hati kita tetap bersih. Kita gak berbuat dosa. Adik-adik pasti bisa. Kalau kita mau menjaga hati kita benar-benar, kita ingat Tuhan tuh udah luar biasa baik. Nah, selamat menjaga hati kita, adik-adik pasti bisa. Wah, Kak Kelly udah lihat nih adik-adik, semuanya pasti mau jadi God's besties. Iya, seperti cerita yang tadi tuh, seperti Bapak Nuh. Dia kan God's besties, sahabatnya Tuhan. Mau kan adik-adik? Ya, dan satu lagi Kak Kelly yakin juga, adik-adik pasti udah gak sabar untuk masuk small group. Ya kan? Nah, buat adik-adik yang belum masuk small group, jangan sedih adik-adik. Kita bakalan kasih tahu link sama nomor WA buat adik-adik daftar yang ada di sini. Tuh, adik-adik bisa daftar di sini. Ditungguin sama kita semua ya, sama kakak-kakak dan juga teman-teman di small group online. Sudah dicatat? Sudah? Ingat-ingatin? Sudah? Oke, nah Kak Kelly mau ingetin lagi, seperti biasa buat papa mama yang punya anak usianya tuh masih baby sampai TKB. Nah, papa mama bisa download bahan kegiatan aktivitas di NDC App. Nanti dikerjain bareng-bareng sama anak-anaknya. Selanjutnya, buat papa mama yang anak-anaknya duduk di kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, bisa juga download di NDC App. Tapi yang di-download itu bahan diskusi gitu. Dan juga jangan sedih. Semuanya harus sukacita. Karena semua bahan materi yang ada hari ini terdapat di Parenting 101. Tuh, ada juga tuh di situ semuanya. Oke adik-adik. Dan kita akan mengakhiri hari ini dan semuanya juga harus standby terus. Kita akan mengikuti dan membaca ayat hafalan juga gerakan dari kakak kita yang satu ini. Siap ya? Ting. Shalom adik-adik, nama kakak Kak Kevin. Kali ini kakak akan bawa ayat hafalan nih. Ikutin gerakan kakak ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bisa kan adik-adik? Kak Kelly udah lihat nih, mata-matanya semuanya sudah berbinar. Pasti semuanya sudah siap jadi sahabat Tuhan. Siap kan? Nah, karena semuanya sudah siap, Kak Kelly mau ajak semuanya untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap menjadi sahabat-Mu. Ajar kami terus bisa melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, sudah selesai dan have a nice Sunday. Bye, God bless. Shalom adik-adik semua. Hari ini kakak senang sekali dan kakak ingin mengucapkan selamat kepada semua adik-adik yang sudah graduate dari SD menuju ke SMP. Kalian juga akan melanjutkan perjalanan kerohanian kalian dari NDC Kids ke NDC Youth. Dan di sebelah kakak sekarang sudah ada NDC Youth Director yaitu Pastor Jeremy Abdi Saputra. Dan kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang lulus dan inilah nama-nama kalian semua. Wow, luar biasa banget. Sekali lagi selamat kepada 37 anak yang graduation dari Kids ke NDC Youth. Perkenalkan, nama saya adalah Jeremy Jason dan saya adalah NDC Youth Director. Saya sangat excited untuk menyambut kalian semua datang ke NDC Youth. Welcome to our family. Dan this is not the end, this is the start of your journey. Ini adalah permulaan awal dari perjalanan hidup kalian ke fase yang baru lagi. Saya berdoa supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam iman, dalam kerohanian, dan we are going to have a lot of fun. Cannot wait to see you guys dalam NDC Youth online service dan on-site service. Baik, sekarang kita juga mau berdoa buat semua adik-adik. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bergembira karena ada teman-teman kami, ada adik-adik kami yang boleh lulus dari SD menuju ke SMP. Tuhan, terima kasih Bapak. Kau terus berikan semangat belajar kepada kami semua, kepada adik-adik kami semua, sehingga mereka boleh semakin serius lagi, semakin sungguh-sungguh lagi belajar menjadi anak yang bahkan akan dipakai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga perjalanan kerohanian mereka, biar Tuhan juga terus tuntun mereka langkah demi langkah, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa, biar Engkau memberkati semua setiap anak-anak yang lulus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD.
Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.